Ayo kawan semua, tolong bantu subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis, tanpa subscribe kalian, channel ini bukan apa-apa. Dan subscribe kalianlah yang membuat semangat saya terus maju untuk menulis cerita ini. Dan kalian like, maka akan menambah semangat kerja saya. Semoga yang subscribe dan like, murah rezekinya. Amin, 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 ya robbal alamin. Apakah Anda serius? Kami tidak bermimpi bukan? Aku akan segera memiliki kosmetik Tianzi. Gadis-gadis di sekitar Betty Zhang sangat gembira. CEO dari beauty group secara pribadi berjanji pada mereka untuk memberikan mereka kosmetik Tianzi. Jika dikatakan keluarga betapa bangganya mereka, yang mereka tidak ketahui adalah jika bukan karena Yogi Chen, Betty Zhang tidak mungkin mengatakan itu. Gadis-gadis cantik sekalian, Betty Zhang meremas tangannya dan berkata, berapa banyak kosmetik Tianzi yang kalian butuhkan? Nanti kalian beritahu pada Tuan Muda Chen dan suruh dia katakan saja kepadaku. Aku memiliki urusan mendesak di perusahaan, aku akan pergi dulu. Hadiah ini aku letakkan di sini. Direktur Betty, siapa Tuan Muda Chen ini sebenarnya? Beberapa gadis tidak keburu bertanya, dan Betty Zhang sudah keluar dari pintu utama. Jika mereka tidak menemukan Tuan Muda Chen yang misterius ini, bagaimana mereka bisa meminta kosmetik Tianzi? Dalam sesaat, beberapa gadis merasa cemas. Pada saat ini, Ye Diu, kepala keluarga Yu, maju dan berjalan ke depan nenek keluarga Su. Dia berkata, nenek memiliki hubungan masyarakat yang sangat luas, aku sangat mengaguminya. Keluarga Yuku baru-baru ini memiliki proyek yang cukup bagus. Bagaimana kalau keluarga kita berdua bekerja sama? Siapa Ye Diu? Dia adalah master yang cerdik yang jika tidak memiliki tujuan yang jelas, dia tidak akan mengambil tindakan nyata. Dia melihat semua yang terjadi pada pesta ulang tahun nenek keluarga Su kali ini. Nenek keluarga Su ini bahkan bisa mengundang orang besar seperti Martin Zhou, Jeffrey Liu, Betty Zhang, dan ketiganya terlihat menghormatinya. Bagaimana dia bisa tidak kaget? Bekerja sama dengan orang yang memiliki hubungan masyarakat yang begitu luas, itu pasti akan menguntungkannya. Direktur Yedi, perkataan ini tidak begitu benar. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan perut besar maju. Pria ini adalah pemilik Hao Sheng Group, Grady Zheng. Hao Sheng Groupku juga memiliki satu proyek yang bagus, dan aku juga ingin bekerja sama dengan keluarga Su. Grady Zheng berkata sambil tersenyum, apakah nenek tertarik akan itu atau tidak? Seiring dengan ketiga bos besar datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun, banyak orang yang hadir merasa tertarik, keluarga Su langsung menjadi pusat perhatian. Banyak orang yang ingin mencoba bekerja sama dengan keluarga Su. Ternyata benar, setelah Grady Zheng selesai mengatakannya, yang lainnya juga maju dan ingin menawarkan kerjasama. Orang-orang keluarga Su semuanya tersenyum. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Dulu, ketika mereka ingin menawarkan kerjasama, mereka harus memohon namun tidak ada yang bersedia bekerja sama dengan mereka. Dan sekarang, mereka semua satu persatu bergegas menawarkan kerjasama dengan keluarga Su. Keluarga Su mereka, kali ini akan segera berjaya. Pada saat ini, Clifford Su berjalan maju. Nenek keluarga Su berkata dengan bingung, ada apa Clifford? Nenek keluarga Su tidak tahu apa yang ingin dilakukan putranya saat ini. Ia dulu menyayangi Clifford Su. Sejak Michelle Su dan Yogi Chen menikah, nenek keluarga Su mulai mengabaikan Clifford Su. Clifford Su berkata kepada nenek keluarga Su dengan hormat, Bu, bukankah aku sebelumnya selalu tinggal di luar negeri? Kali ini aku kembali ke dalam negeri untuk merayakan ulang tahun Anda. Aku juga membawa kembali sebuah proyek yang menghasilkan banyak uang. Oh, proyek apa? Ayo katakan. Nenek keluarga Su mengangkat alisnya dan tampak tertarik. Orang-orang dari keluarga Su pernah mendengar bahwa Clifford Su sukses di luar negeri, dan menghasilkan banyak uang. Kali ini kembali, dia bahkan memberi 2 cek dengan jumlah besar kepada Julia Tang dan Michelle Su. Dan cek itu adalah cek dengan mata uang dolar AS, itu membuat orang lain merasa sangat iri. Melihat Clifford Su bisa sukses, mereka semua juga mengangkat telinga mereka dan ingin mendengar proyek bagus apa sebenarnya itu.
jika nanti mereka bisa berpartisipasi di dalamnya. Bukankah itu hal yang baik? Clifford Su tersenyum dan berkata, "Bu, aku punya mitra bisnis di luar negeri. Namanya Jack. Dia adalah investor di Wall Street. Jika kita memberikan uang padanya, dalam sebulan uang kita akan berlipat ganda." Apakah kamu bercanda? Proyek apa yang bisa mendapatkan 1 kali lipat keuntungan dalam sebulan? Apakah bisa ada yang lebih omong kosong lagi? Orang-orang yang hadir semuanya cerdas, mereka mencibir ketika mendengar perkataan Clifford Su. Clifford Su juga tidak mempedulikannya. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka transaksi, tersenyum dan berkata, "Sini, aku akan membiarkan kalian melihatnya." Orang-orang awalnya tidak menganggap ia serius, tetapi mereka tidak bisa menahan rasa penasaran mereka. Jadi mereka berkumpul. Semua orang terkejut ketika melihatnya. Catatan transaksi di ponsel menunjukkan bahwa dalam 6 bulan terakhir, Clifford Su menginvestasikan 10 juta RMB, sekitar 20 miliar rupiah, setiap bulan dan 20 juta RMB, sekitar 40 miliar, kembali pada bulan berikutnya. Oke, kalian juga sudah melihatnya. Percaya atau tidak itu terserah kalian. Setelah mengatakannya, Clifford Su menyimpan ponselnya kembali dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia berkata kepada nenek keluarga Su, "Bu, kali ini aku kembali ke dalam negeri, alasan utamanya karena 3 hal. Yang pertama adalah datang merayakan ulang tahunmu. Yang kedua adalah menyuruh Yogi Chen dan Michelle bercerai. Yang ketiga adalah proyek yang aku bicarakan ini. Tuan Jack ini adalah pakar investasi terkenal di Wall Street, benar-benar dapat dipercaya. Aku bersedia menjaminnya dengan nyawaku." Memberi jaminan dengan nyawa, ini terlalu dibesar-besarkan bukan? Apakah Tuan Jack benar-benar begitu hebat? Sepertinya agak menarik, sepertinya cukup bisa dipercaya. Semua orang keluarga Su membahasnya. Reputasi Clifford Su dalam keluarga Su selalu baik. Selain itu dia juga sangat jujur. Tadi semua orang juga telah membaca catatan transaksinya, dan setiap transfer ditulis dengan jelas. Nenek keluarga Su mengerutkan kening sejenak, dan berkata, "Clifford, jika yang kamu katakan adalah fakta, maka proyek ini boleh dicoba. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pasar bisnis tidak terlalu baik, dan keluarga Su hanya memiliki dana 300-400 juta RMB, sekitar 600-800 miliar rupiah. Kalau tidak, investasikan 50 juta RMB, sekitar 100 miliar rupiah, dulu untuk mencobanya. Bu, Tuan Jack ini akan segera pensiun. Selain itu sebagai master di industri investasi, dana puluhan juta RMB, sekitar puluhan miliar, dia enggan untuk melakukannya." Clifford Su berkata dengan wajah sedih, "Sebelum kembali ke dalam negeri, aku telah memohon kepada Tuan Jack untuk waktu yang lama, kemudian dia baru bersedia membawaku untuk melakukan proyek ini. Tetapi premisnya adalah aku harus mengeluarkan dana 400 juta RMB, sekitar 800 miliar rupiah, jika kurang dia tidak tertarik mengoperasikannya." 50 juta RMB masih terlalu sedikit. Tuan Jack ini sangat serakah. Ya, dana kurang dari 400 juta RMB, dia tidak ingin mengoperasikannya. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa dia adalah master sebenarnya. Jika dananya kurang dia tidak mau mengoperasikannya. Perkataan ini membuat banyak orang dari keluarga Su merasa sangat kesal. Mereka semua mengatakan bisa mencobanya dulu. Tentu saja, ada yang mendukung dan ada yang menentang. Bagaimanapun, jika menginvestasikan semua dana keluarga, itu merupakan risiko besar. "Nenek, aku tidak setuju." Marcella Su berdiri dan berkata, "Bagaimana mungkin ada hal yang begitu enak? Ini jelas-jelas sebuah penipuan. Jangan pernah mau mengeluarkan dana keluarga." "Marcella Su, apa maksudmu?" Clifford Su langsung berdiri. Dia memelototinya dan berkata, "Maksudmu aku kembali dari luar negeri hanya untuk menipu uang keluarga, benar tidak? Apakah kamu masih menganggapku sebagai pamanmu? Anda adalah pamanku, tentu saja aku menghormatimu, tetapi aku lebih tahu bahwa tidak ada hal yang semudah itu." Kamu, Clifford Su hendak membantah, tetapi perkataannya dipotong oleh nenek keluarga Su.
Sudahlah, kita semua adalah satu keluarga. Bertengkar di depan para tamu. Bukankah ini akan membuat para tamu menertawakan kita? Nenek keluarga Su merasa sedikit tidak senang. Dia segera melihat ke Henry Su yang di samping yang datang membawakan obat. Henry, bagaimana menurutmu? Meskipun orang ini telah memberinya mutiara luminus palsu padanya, namun nenek keluarga Su masih menyayanginya. Henry Su pikir kelak dia hanya akan diabaikan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika nenek keluarga Su mengalami masalah dia akan langsung teringat pada dirinya. Dia tersenyum. Tampaknya posisinya tak tergoyahkan. Dia memikirkannya sejenak. Dalam waktu 1 bulan bisa mendapatkan penghasilannya berlipat ganda, apakah dia ingin menipu orang bodoh? Begitu orang yang cerdas mendengarnya dia akan tahu bahwa ini adalah sebuah penipuan. Namun nenek sudah lanjut usia. Jadi beliau tidak bisa melihat bahwa ini adalah sebuah penipuan. Itu juga merupakan hal yang normal. Meskipun Henry Su agak keras kepala, tetapi dia tidak bodoh. Seharusnya dia membujuk nenek untuk tidak mendengar perkataan Clifford Su. Tetapi sekarang, dia sangat membenci Yogi Chen. Clifford Su ini kebetulan adalah ayah mertuanya, sehingga dia juga membencinya. Nenek, aku rasa bisa dicoba. Henry Su mencibir di dalam hatinya. Tetapi dia mengatakannya dengan ekspresi datar. Jika uang itu diinvestasikan pasti tidak akan kembali. Nanti jika rantai modal keluarga rusak, Clifford Su akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Su. Dia tidak hanya akan kehilangan reputasinya. Nanti jika mereka sekeluarga diusir dari keluarga, mereka bahkan akan dihapuskan dari silsilah keluarga. Dia tampaknya telah mengetahui hasilnya. Dengan demikian dia bisa membalas dendamnya. Henry Su, apakah kamu gila? Marcella Su menatapnya dengan marah. Kamu bahkan membiarkan nenek melakukan investasi. Sudahlah, jangan katakan lagi. Nenek keluarga Su melambaikan tangannya dan memotong perkataan Marcella Su. Dia tidak membiarkannya melanjutkan perkataannya. Aku sudah memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan Henry. Semua uang keluarga akan diinvestasikan dalam proyek ini. Uang keluarga kita bisa berlipat ganda dalam sebulan. Wow, di seluruh ruangan terdengar suara seruan. Nenek keluarga Su setuju untuk menginvestasikan semua uang keluarga ke dalam proyek ini. Mereka yang tidak setuju tiba-tiba sangat kesal. Ini jelas-jelas adalah sebuah penipuan. Sebulan kemudian, keluarga mereka akan mengalami masalah besar. Tetapi nenek keluarga Su sudah memutuskannya. Bahkan jika mereka mengatakan hal yang lainnya, itu juga tidak akan berguna.